Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'alahu sulalatan mimma imahin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina qadat ghuslaha mim ba'di quwwatin ankata. Sadaqallahul adzim. Ayyuhal hadirun, teman-teman, kolega, sedulur, para kader persyarikatan yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Luhur, karena anugerah dari Allah jualah kita masih tetap istiqomah untuk melakukan kajian melalui Zoom ini. Jadi kita termasuk orang yang Zoomiyah, orang-orang yang kajian di Zoom. Semoga apa yang kita lakukan ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang kami hormati, kajian kita hari ini adalah mengkaji tentang kepribadian Muhammadiyah. Saya tadi baru ikut kajiannya Pak Agung Danarto yang ada di Papua. Pak Agung menyampaikan pikiran-pikiran Muhammadiyah itu mestinya harus sudah dibaca oleh semua kader, terutama pimpinan persyarikatan di semua jenjang dan lini. Dan jika membaca itu kemudian tidak paham, itu baru bertanya. Karena kalau menunggu kajian akan lama, dan ternyata saya membaca analisanya Mas Agung, banyak sekali warga persyarikatan ini yang kelewatan. Saking semangatnya kadang-kadang membaca pikiran-pikiran orang lain, tapi pikiran-pikiran diri sendiri itu jarang dibaca. Oleh karena itu, mari kita mengkaji sama-sama. Ya taruh saja kita membaca bareng-bareng gitu dalam rangka untuk memperkaya khazanah kita dan memahami kepribadian diri kita sendiri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang ngerti pada dirinya sendiri, maka dia ngerti akan hakikat ketuhanannya. Saudara-saudara yang berbahagia, paling awal saya ingin mencuplik ayat Allah dalam surah An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallatina qadat ghuslaha mim ba'di quwwatin ankata. Yang terjemahnya, janganlah kamu seperti orang perempuan yang mengurai benangnya, dan uraian benang itu setelah sudah dipintal dengan kuat, setelah dianyam dengan kuat, maka kemudian diporak-porandakan. Setelah terjadi tenunan yang kuat, kemudian diporak-porandakan sehingga menjadi berantakan.
ayat ini akan saya bawa pada posisi bahwa pikiran-pikiran persyarikatan itu sudah ditulis dan sudah dibahas oleh ulama-ulama kita, para sesepuh-sesepuh kita. Tapi bisa jadi karena kita jarang memahami, kemudian pikiran-pikiran itu luput dari diri kita. Dan ketika kita sudah luput dari diri kita, kemudian kita justru memahami orang lain, maka kita akan seperti orang yang memporak-porandakan tatanan yang sudah tertenun rapi, yang kemudian kita porak-porandakan sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, kita pahami bahwa ketika orang itu kehilangan kepribadian, maka dia adalah kehilangan dirinya sendiri. Nah, sekarang kepribadian itu apa? Dari sisi bahasa kan pribadi, bebas, body itu fisik, bebas fisik. Artinya apa? Bahwa diri kita, diri seseorang itu dia bebas dirinya kecuali terikat dengan apa yang ada pada dirinya. Sehingga maka kepribadian itu diartikan identitas diri. Bisa jadi kepribadian itu diartikan watak, bisa jadi kepribadian itu diartikan karakter. Kepribadian itu adalah ciri-ciri khusus atau sifat-sifat khusus yang melekat kepada sesuatu. Jadi kalau kita pahami bahwa kepribadian Muhammadiyah berarti adalah identitas diri sebagai warga persyarikatan, mempunyai watak dan karakter tertentu, dan kemudian ciri-ciri atau sifat-sifat khusus itu melekat kepada diri itu. Sehingga disitulah watak yang melekat kepada sesuatu itu kita katakan itu berkepribadian. Kalau berkepribadian Muhammadiyah berarti orang tersebut itu atau Muhammadiyah itu mempunyai watak ciri khusus karakter yang melekat kepada dirinya itu. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kalau kita membaca asbabul zuhurnya atau sebab-sebab kelahiran kepribadian Muhammadiyah itu pada saat zamannya Pak Kiai Fakih Usman, PP Muhammadiyah saat itu mempertanyakan apa sih Muhammadiyah itu? Jadi bahasa apa sih Muhammadiyah itu membawa bahwa tidak semua orang kemudian mampu untuk menjawab apa coba Muhammadiyah itu. Sehingga dengan pertanyaan Kiai Haji Fakih Usman itu kemudian melahirkan dibahas tentang kepribadian Muhammadiyah. Saudara-saudara, kalau kita melacak kepada pikiran-pikiran resmi, kita akan menemukan bahwa dalam anggaran dasar itu bahwa Muhammadiyah itu adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu dari sisi apa Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah itu adalah persyarikatan. Yang namanya bersyarikat berarti bukan satu orang, tapi kumpulan-kumpulan orang. Kumpulan-kumpulan orang yang merupakan tidak menggunakan istilah Jam'iyah Islam, tapi menggunakan gerakan Islam. Nah, saudara,
ungkapan gerakan Islam itu, kalau kita nanti melacak pada banyak sekali ceramahnya tulisan Pak AR, bahwa Islam yang dipahami Muhammadiyah itu ya Islam yang bergerak. Jadi kalau Islam itu diam, Islam itu macet, Islam itu tidak aktif, berarti bukan Islam itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Ungkapan gerakan Islam, bahasa gerakan itu berarti gerak. Gerak berarti tidak diam. Saudara-saudara, mari kita lacak pada surah Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yakhullu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila menyeru kepada kamu sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya Allah lah kamu akan dikumpulkan kepadanya. Saudara-saudara yang berbahagia, kajian virtual yang kami hormati, ayat ini memang menggambarkan bahwa kita dihimbau, diasung, diajak menuju kepada seruan Allah dan Rasul-Nya yang mengajak menuju kepada kehidupan. Saudara, tadi kita pahami bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Bahwa gerakan itu berarti bergerak, tidak berhenti. Karena berhenti menandakan mati. Maka kalau kita gerakan Islam, berarti disitulah letaknya yang akan membawa menuju kepada kehidupan. Tanda-tanda kehidupan itu bergerak. Tanda-tanda kehidupan itu bergerak. Jadi ada sesuatu yang kita pahami bahwa sesuatu itu hidup, itu yang pertama memang bergerak, yang kedua karena dia mempunyai daya tahan. Maka kalau kita ingat itu, ada nyanyian Jawa itu, sluku-sluku batok, batoke ela-elo. Pak Romo menyangsoro, leo-lei payung monto, tak jentit lolo lobah, wong mati ora obah. Artinya orang mati itu tidak gerak. Jika gerak berarti hidup. Jika diam tidak bergerak berarti dia mati. Nggak ada suara. Suaranya hilang. Cek ya. Tanda kehidupan adalah bergerak. Yang kedua, tanda kehidupan itu adalah mempunyai daya tahan. Saudara, kalau kita ambil ikan di laut,
atau kita beli ikan lah di laut, laut itu pasti asin. Tapi ketika ikan dari laut itu kita jaring, kita ambil, kita pancing, kemudian ikan itu kita goreng, maka ikan itu rasanya bukan asin, tapi tawar. Berbeda dengan bangkai ikan. Kalau ikan itu mati, sejak pagi mengapung di laut, kemudian sampai sore, kemudian ikan itu kita ambil, ikan yang mati, ikan mati di laut itu juga bisa kita makan, terus digoreng, maka ikan mati di laut itu akan mempunyai rasa asin, karena dia sudah mati. Sehingga ikan di laut dia hidup, dia mempunyai watak karakter dirinya sendiri, yaitu ikan tetap tawar, tapi kalau ikan itu mati, maka dia kehilangan kepribadian atau kehilangan watak dasarnya dia itu. Sehingga dia terbawa oleh arus asinnya laut. Demikian juga, jika yang kita pahami Islam itu adalah Islam yang bergerak, berarti Islam yang hidup. Yaitu Islam yang bergerak dan Islam yang mempunyai daya tahan. Saudara-saudara yang kami hormati, oleh karena itu kita pahami bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Dakwah Islam, amar, ma'ruf, nahi, mungkar. Sasaran dakwah yang ditujukan oleh Muhammadiyah dalam berdakwah Islam, amar, ma'ruf, nahi, mungkar itu mempunyai dua sasaran, yaitu sasaran perseorangan dan sasaran masyarakat. Perseorangan itu adalah yang pertama, orang yang sudah masuk Islam. Yang dilakukan adalah bersifat tajdid atau pembaruan, yaitu mengembalikan ajaran Islam yang asli dan murni. Kita pahami bahwa tajdid itu, saudara-saudara, itu ada tajdid yang sifatnya purifikasi, artinya mengembalikan kepada keasliannya, dan ada tajdid yang bersifat pengembangan. Ibtikhar itu pengembangan. Salah satu gambaran jika ibadah kita itu tidak sama dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam ibadah mahdoh, maka kita kembali kepada dasar asli ibadah itu, kembali kepada keasliannya, purifikasi, itu juga tajdid. Dan kemudian kalau untuk berkembang, bagaimana membawa kondisi situasi masyarakat yang menuju kepada kemajuan, di situ adalah tajdid bersifat pengembangan. Pada posisi perseorangan, itu adalah orang yang telah Islam, sifatnya itu adalah pembaharuan atau tajdid. Sedangkan kalau perseorangan yang belum Islam, maka yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah seruan atau ajakan untuk memeluk Islam. Nah, disinilah kemudian berlaku antara strategi kepada umat yang sudah berislam atau perseorangan yang sudah Islam dan perseorangan yang belum Islam akan mempunyai strategi yang berbeda. Kemudian saudara, kalau tadi itu adalah perseorangan, kemudian yang kedua kepada masyarakat. Kalau kepada masyarakat, yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah bersifat kebaikan, bimbingan, dan peringatan. Di sinilah kemudian berlaku istilah tajdidiyah, islahiyah, dan tabsyiriyah. Dua-duanya antara perseorangan dengan masyarakat itu akan lahir istilah tajdidiyah, islahiyah, dan tabsyiriyah. Yaitu pembaruan, tajdidiyah, islahiyah itu adalah perbaikan dan kemudian menggembirakan. Nah, saudara-saudara yang kami hormati, di situ letak dari Muhammadiyah dalam makna memahami sasaran yang dituju dakwah Islam itu kepada perseorangan dan
kepada masyarakat. Nah, saudara, karena kita atau orang-orang Persyarikatan Muhammadiyah itu mempunyai kepribadian watak-watak tertentu yang melekat kepada dirinya, disitulah yang kita karakter, sifat-sifat tertentu itu yang harus kita pahami. Maka kita perlu memahami sifat-sifat Muhammadiyah. Sifat-sifat Muhammadiyah itu kalau tidak salah ada 10 yang tertulis di dalam kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah itu adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Saya kira itu bisa kita pahami dan sangat kita bisa memaknai itu. Yang kedua, Muhammadiyah itu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi kita itu justru memperbanyak kawan, bukan memperbanyak lawan. Bahasa kan kawan 1000 itu sangat kurang, tapi musuh 1 itu sudah lebih. Yang ketiga, Muhammadiyah berlapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Nah ini, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Jadi kalau lapang dada itu tidak cepat untuk merasa sempit cara pandang kita, kemudian kita luaskan pandangannya, itu dapat kita temukan di dalam 12 langkahnya Mas Mansur ketika kita membahas soal memperluas paham agama, itu dapat kita pahami. Sehingga Muhammadiyah itu tidak berpandangan sempit, tidak berpandangan miopik. Nah, yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, ini. Jadi Muhammadiyah itu bersifat keagamaan dan bersifat kemasyarakatan. Maka kalau akan membawa Muhammadiyah pada ranah politik, itu jelas tidak alamatnya membawa di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang kelima, perlu kita catat ini adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Nah, ini. Jadi kalau mengindahkan hukum dan peraturan, undang-undang dan peraturan, berarti Muhammadiyah itu sangat menghargai undang-undang, sangat menghargai hukum, dan jelas menghargai falsafah negara yang sah. Maka dalam pikiran Muhammadiyah tidak pernah terbesit untuk mendirikan negara Islam. Tidak pernah terbesit untuk mendirikan negara Islam. Karena para pendahulu kita jelas sudah berijtihad bahwa negara Indonesia ini adalah sebagai tempat untuk mengabdi dan tempat untuk menciptakan masyarakat utama adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, dalam bernegara, Muhammadiyah jelas mengakui aturan hukum yang sah dalam negara itu. Maka kalau bagi Muhammadiyah, Pancasila itu sudah final, negara Indonesia itu sudah final bentuk negaranya, dan Indonesia itu adalah menjadi Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi wa Syahadah itu adalah Darul Ahdi itu adalah negara kesepakatan, negara konsensus yang sudah dilakukan upaya-upaya dulu dan telah menjadi kesepakatan wasyahadah dan tempat untuk membuktikan pengabdian itu. Oleh karena itu bagi Persyarikatan Muhammadiyah, maka Indonesia adalah negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu tempat wahana untuk mengabdi, untuk membuktikan pengabdian itu dan kesepakatan luhur yang sudah diakui ketika pembentukan negara saat sampai 18 Agustus itu. Nah, sehingga tidak ada ranah bagi Muhammadiyah kemudian berpikir yang lain. Nah, saudara-saudara, posisi
sifat atau karakter Muhammadiyah yang keenam adalah amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Saya kira ini sudah tidak kita terjemahkan, yang lain pun bisa kita pahami. Dan saat ini Muhammadiyah ketika menghadapi COVID-19 ini, COVID-19 ini justru Muhammadiyah juga menjadi pelopor untuk berjuang agar COVID-19 ini segera hengkang sehingga kita bisa hidup secara normal. Dan itu dibuktikan dengan putusan-putusan Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah sampai saat ini kalau kita kemarin membaca PP bahwa tetap ijtihadnya Muhammadiyah saat kita anjurkan untuk sholat secara di lapangan, tapi tetap sholat di rumah masing-masing. Dengan ijtihad majelis tarjih yang dapat kita baca masing-masing. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Saya kira itu jelas. Yang ke-8, bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Lah ini. Jadi Muhammadiyah itu akan bekerja sama dengan umat Islam apapun juga. Tidak kemudian menganggap umat Islam yang lain itu adalah musuh, tapi justru bekerja sama untuk berjuang menegakkan kalimat Allah itu. Oleh karena itu, dapat kita baca dulu Muhammadiyah itu yang menjemput tokoh Ahmadiyah, tapi ketika Ahmadiyah menyatakan bahwa ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, maka Muhammadiyah pertama kali yang menyatakan bahwa Ahmadiyah telah keluar dari Islam. Kemudian 9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Saudara. Ini poin ke-9 ini adalah Muhammadiyah ini membantu pemerintah. Maka upaya-upaya Muhammadiyah mendirikan sekolahan, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, semuanya itu adalah sebetulnya peran-peran negara yang harus disandang, yang harus dilakukan oleh negara, dan Muhammadiyah membantu itu. Dan banyak perguruan tinggi, banyak sekolahan-sekolahan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Dan yang terakhir, Muhammadiyah itu mempunyai sifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana, dengan arif. Nah ini, saudara-saudara, pada poin terakhir itu menggambarkan bahwa Muhammadiyah itu tidak menganggap orang lain itu kemudian salah cara memahami agama. Tapi orang lain jika punya ijtihad, Muhammadiyah itu menghargai. Hanya saja bahwa apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah dalam putusan tarjih atau ijtihad hukumnya itu adalah putusan yang diambil oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang makna secara umum saat di ijtihad itu dilakukan, saat ijtihad itu diputuskan. Oleh karena itu tidak ada alasan lain bagi warga Persyarikatan jika Persyarikatan itu sudah memutuskan kemudian dia itu berpendapat lain. Kalau berpendapat lain, sebetulnya ada manhaj tarjih. Itu jika seseorang berbeda dengan putusan tarjih, maka dia dihargai, hanya saja tidak kemudian harus menyiarkan dengan orang lain. Dan dia harus menulis surat kepada PP Muhammadiyah untuk berdialog dengan ijtihadnya itu. Nah ini tadi muncul di kajiannya Mas Agung Danarto yang menjawab dari teman akhi kita di Sorong itu. Nah, saudara-saudara, kemudian bagaimana kita melihat aktualisasi kepribadian dalam kehidupan? Saudara, saya ingin memberikan contoh.
tentang watak karakter bagi seseorang yang saat itu muncul kepribadian Islamnya ketika dia dianggap bahwa Islamnya itu menjadi penghalang bagi sesuatu. Pernah dulu ketika Muhammad Ali itu zaman main tinju, mungkin masih ingat, ada yang masih ingat. Gitu. Dia harus bertanding dengan Listen. Kemudian Muhammad Ali kemudian masuk Islam, maka pertandingan itu dibatalkan. Dibatalkan. Dengan alasan karena Ali masuk Islam. Saat itu Ali kepribadian Islamnya itu muncul. Mengapa harus dibatalkan? Jika pembatalan itu karena saya masuk Islam, berarti tidak menghargai tentang pilihan seseorang untuk memilih hak asasi manusia. Itu. Dan kemudian dapat juga kita baca ketika Kiai Haji Ahmad Badawi dulu pernah dekat dengan presiden, yang saat itu Kiai Badawi itu mendapatkan amanah untuk memberikan surat dari umat Islam kepada presiden, kemudian diberikan kepada presiden, presiden kemudian agak dikesampingkan surat itu. Agak dikesampingkan oleh Bung Karno saat itu, kemudian Kiai Badawi itu bilang, Bung, membuka surat itu tidak lama. Mengapa Anda singkirkan surat itu? Itu betapa kepribadian Kiai Badawi itu muncul saat apa yang dia bawa dari umat Islam itu kemudian dilecehkan oleh seorang presiden. Saudara-saudara, hal seperti itu akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Ketika kita semuanya dikatakan bahwa sebagai warga persyarikatan, kemudian sayang Anda orang Muhammadiyah. Apakah kemudian, oh iya saya orang Muhammadiyah, kemudian dikesampingkan? Mestinya tidak seperti itu. Karena watak karakter Muhammadiyah itu justru akan bekerja sama kepada siapapun untuk islah kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira semoga bermanfaat kajian kita. Catatan dasar yang perlu kita kaji bahwa pikiran-pikiran pokok persyarikatan yang saya gambarkan dengan ruh persyarikatan itu mestinya harus kita pahami sehingga ketika pikiran kita itu sudah geraji angin, sudah nasrun minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.